Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Devina Salvira dengan 3 digit NIM terakhir 215. Saya Fadila Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini kami akan memaparkan analisis putusan nomor 222 PDT Sus PHI 2023 PN Jakarta Pusat. Adapun pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan ini, pihak penggugat yaitu Panji Rahman dan pihak tergugat adalah PT Radian Solusi Integral. Untuk kronologinya, pada tanggal 29 September 2021, Niki Radian selaku penanggung jawab PT Radian Solusi Integral menawarkan pekerjaan sebagai technical writer kepada Panji Rahman selaku penggugat dalam proyek tergugat dalam PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2021, penggugat mulai bekerja sebagai technical writer untuk tergugat dalam menjalankan proyek PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Niki Radian melalui grup aplikasi pesan daring. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2021, tergugat merevisi jabatan penggugat dari technical writer menjadi project manager dan menyatakan secara lisan bahwa upahnya sebesar 15 juta per bulan. Pada 8 Juli 2022, terjadi pemotongan upah yang dilakukan oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat, sehingga upah yang didapatkan menjadi 7 juta rupiah. Diketahui sejak Maret 2022 hingga 19 Agustus 2022, tergugat tidak membayarkan upah selama 5 bulan sebesar 75 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2022, penggugat mengundurkan diri karena perasaan tidak nyaman dan tidak tenang serta penuh kekhawatiran dalam bekerja. Perasaan tidak nyaman ini timbul karena tergugat mengatasnamakan serta tanpa hak dan persetujuan penggugat menjawab surel dari salah satu staf PT Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil putusan pengadilan, hakim menilai bahwa terdapat ketidakjelasan dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan adanya hubungan kerja dengan tergugat. Namun, ternyata penggugat dan tergugat bekerja untuk PT Bursa Efek Indonesia sehingga terdapat keraguan apakah hal tersebut merupakan suatu hubungan kerja atau hubungan hukum yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, dan bagaimana hubungan kerja atau hubungan hukumnya dengan PT Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, tidak didudukinya PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak dalam perkara menjadikannya terdapat suatu bentuk hubungan hukum yang terputus antara keseluruhan dari hubungan kerja yang didalilkan oleh penggugat. Sehingga oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gugatan error in persona, kekurangan pihak, atau plurium litis consortium, sehingga berimplikasi mengakibatkan gugatan kabur atau tidak terang dan tidak jelas, serta gugatan penggugat secara formalitas tidaklah terpenuhi, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya, telah cukup bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima atau NO. Berdasarkan putusan di atas, kami berpendapat bahwa putusan hakim tersebut sudah tepat karena tidak ada perjanjian kerja formal yang tertulis, melainkan hanya secara lisan, sehingga hubungan kerja antara penggugat dan tergugat menjadi tidak jelas. Apakah penggugat merupakan karyawan dari tergugat atau hanya terikat kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Selain itu, berdasarkan kesepakatan kerjasama antara penggugat dan tergugat, dinyatakan bahwa penggugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh PT BI atau Bursa Efek Indonesia sampai dengan berakhirnya kerjasama tergugat dengan PT Bursa Efek Indonesia. Namun, faktanya pada bulan Juli 2022, penggugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai project manager. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan dari penggugat ini tidak dapat diterima. Sekian analisis putusan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.